Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan kembali menyaksikan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Dan bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram @sapaindonesia_kompas.tv, terima kasih. Mungkin beberapa pertanyaannya akan segera kami hadirkan. Via Instagram, Anda juga bisa berkonsultasi dengan dokter yang kami undang, anggota dari Ikatan Dokter Indonesia. Sebentar lagi kami buka sambungan telepon interaktif di 021 5366 0500. Dan pagi hari ini sudah bersama dengan kami Dr. Ani Hasibuan, spesialis saraf. Dr. Ani, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu saya tanya, sehat-sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Mas Bayu sehat juga ya. Amin, insya Allah sehat-sehat terus, kita jaga terus kesehatan. Dr. Ani, seperti biasa ada dua bagian. Dari netizen dulu yang sudah masuk di Instagram kami dan kemudian nanti ada bagian kedua telepon interaktif. Yang pertama dulu dari netizen @chandra_farlente99. Pagi dokter, orang tua saya sudah 5 tahun ini mengalami stroke. Tapi belakangan ini ada bengkak di bagian kakinya, sudah dicek ginjalnya, tidak ada masalah. Apakah ada hubungannya dengan stroke-nya ini, bengkak di bagian kaki? Bagaimana dokter? Dokter Ani? Ya, terima kasih Mas Chandra pertanyaannya. Jadi pada orang yang stroke, ada beberapa yang kemudian mengalami gangguan dalam kegiatan sehari-hari ya, karena ada disabilitas, misalnya kelemahan dari anggota gerak. Ya. Mungkin ini orang tuanya Mas Chandra ini mengalami kelemahan ya dalam gerakannya, sehingga aktivitas fisiknya menjadi berkurang, misalnya di berjalan. Nah, kalau cairan dari bawah itu kan akan kembali ke jantung dulu untuk dibersihkan. Yeah. Nah itu untuk bisa naik ke atas, ada pompa di dalam pembuluh darah, tetapi dibantu oleh otot. Kalau orang aktif, ototnya bisa membantu untuk memompa. Orang yang tidak aktif, ototnya tidak bisa membantu. Akhirnya kalau dia duduk lama, jadi bengkak kakinya, nanti kalau tidur diangkat agak tinggi, dia akan kembali lagi karena cairannya sudah berhasil naik ke atas. Mungkin begitu itu Mas Bayu. Ya, itu analisa dokter dari apa yang sudah disampaikan, kemungkinannya itu yang terjadi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk dicoba begitu ya, Dokter Ani. Baik, yang berikut dari @najib_kojeb. Dok, saya merasakan sakit di lutut setelah menjalankan aktivitas berat. Terdapat benjolan sebesar telur puyuh, tapi setelah beberapa hari nanti akan menghilang. Apakah ini gejala saraf terjepit atau asam urat? Berbahayakah situasi ini jika saya diamkan tanpa ada pengobatan? Dokter Ani? Yang mungkin boleh ke dokter ortopedi atau ke dokter saraf, nanti dilakukan ronsen di lututnya. Apakah ada kondisi yang membuat seperti itu, misalnya pengapuran yang disebut sebagai osteoartrosis, atau mungkin ada namanya bursitis, kan ada kantung tuh di lutut, kadang-kadang dia mengalami peradangan, berisi cairan jadi bengkak. Kalau dibiarkan pasti berbahaya ya Mas Bayu ya. Jadi segera ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, itu yang harus dilakukan supaya lebih detail, periksa. Nggak ada cara lain supaya ketahuan persis apa yang terjadi ya dok ya? Ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan ketiga dari netizen ini @r_sitohang. Dokter, kakak saya menderita radang otak atau ensefalitis. Sudah selesai berobat di rumah sakit dan saat ini sedang dirawat jalan. Bagaimana treatment rawat jalan rumah atau di rumah yang efektif untuk kakak saya? Karena sampai saat ini saraf kakak saya belum stabil. Seperti misalnya tidak bisa bicara, tidak bisa berbicara jika ingin buang air besar. Dokter Ani. Iya, jadi pengobatan radang otak atau ensefalitis kan ada dua. Yang pertama tentunya obat-obatan untuk mengobati virus atau bakteri yang menyerang. Yang kedua adalah stimulasi. Otak kita itu harus selalu distimulasi untuk menghasilkan kecerdasan. Pada orang dengan radang otak pasti ada fungsinya yang terganggu karena selama ini ada infeksi atau virus atau dia bakteri yang merusak fungsi dari otak itu. Stimulasi ini bisa dilakukan di rumah, itu paling bagus justru. Jadi tadi keluhannya tidak bisa berbicara. Mungkin ada gangguan bicara,
atau gangguan memori yang sering dialami oleh orang dengan radang otak. Nah itu orangnya distimulasi, caranya apa? Salah satunya diajak ngobrol terus, itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa dirangsang memorinya, ada foto-foto lama misalnya kasih lihat, ingat nggak ini apa misalnya. Jadi intinya stimulasi itu adalah membuat orang yang mengalami gangguan ini aktif lagi dengan cara memberikan rangsangan-rangsangan seperti anak kecil. Kasih lihat misalnya bola ini warna merah, kuning sama. Mirip seperti itu karena ketika otak mengalami gangguan, bagian fungsinya akan hilang, kita harus stimulasi lagi untuk membalikkan fungsi tersebut. Begitu Mas Bayu. Ya, ada kurun waktu tertentu yang menjadi patokan agar ini kemudian bisa kembali seperti semula atau tergantung dengan parahnya situasi dari otak tersebut, atau bagaimana Dokter Ani supaya kita punya patokan begitu sebagai keluarga untuk melatih atau menstimulus ini? Mas Bayu udah hampir tadi dokter saraf nih. Nah, jadi ada kurun waktu. pengen tahu Dok. Ada kurun waktu benar, kemudian dilihat juga dari beratnya gangguan, kemudian dilihat juga dari intensitas dari stimulus. Ini ada namanya golden period. Jadi golden period itu adalah masa-masa di mana kali fungsinya sampai 85% ya. Kalau 100% memang agak sulit. Di mana biasanya itu antara 3 sampai 6 bulan. Tapi kita percaya bahwa otak itu memiliki kemampuan namanya neuroplastisitas. Dia punya kemampuan untuk berubah. Itu tidak terbatas oleh waktu. Artinya kalau ini sudah lewat dari putus asa, terus saja dilakukan stimulasi dengan intensitas yang kalau orang stroke, dia harus dilatih 3 kali 1 jam dalam sehari minimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi kalaupun nanti punya kemampuan untuk merestore dirinya, jadi terus aja dilatih. Iya, kesabaran ya Dok ya. Wah ini terlambat, nggak bisa diapa-apain. Enggak, otak itu tetap punya kemampuan untuk mengembalikan fungsinya lagi. Oke, baik. Kesabaran jadi salah satu kunci. Baik Dokter. Kemudian yang terakhir dari netizen ini @27. Dok, saya pernah terjatuh di area tengah pinggang belakang sekitar 8 tahun lalu. 2015 tepatnya. Sempat terapi tetapi tidak sembuh. Jika saya menunduk untuk mengambil barang berat lebih dari 1 kilogram, rasanya seperti terkena sengatan listrik. Bagaimana solusinya supaya saya bisa sembuh dari penyakit ini, Dokter Ani? 8 tahun itu lama juga ya. Jadi mestinya sih mungkin tidak hanya karena terjatuh, itu kan sudah lama. Tapi kan penyakit adalah sesuatu yang berkembang juga. Mungkin dalam 8 tahun ini umur juga bertambah. Kemudian mungkin juga sport tidak dilakukan secara rutin, sehingga bagaimanapun yang namanya otot kemampuannya sudah berkurang. Mungkin pada tulang juga sudah mulai mengalami penuaan. Apakah itu osteoartrosis atau osteoporosis bisa saja. Terus mungkin alignment tulang juga sudah berubah. Jadi itu perlu dilakukan pemeriksaan dulu. Apa sih sebenarnya? Tapi kalau mengatakan menunduk seperti ada rasa terkena listrik, mungkin memang ada keterlibatan saraf. Karena itu perlu dilakukan pemeriksaan minimal ronsen. Ronsen lumbung sakral namanya, nanti dilihat ada apa di situ sebetulnya. Jadi yang tepat adalah pergi ke dokter saraf supaya dilakukan pemeriksaan. Oke, supaya tepat nanti tindakan yang akan dilakukan supaya bisa sembuh ya, Dokter Ani. Baik, oke, itu 4 pertanyaan yang sudah hadir dari netizen. Kita jeda dulu, Dokter Ani, untuk kemudian nanti menerima line telepon interaktif yang sudah hadir. Di antaranya ada dari Jakarta dan Bandung sebentar lagi. Tetap bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi.